terlebih dahulu ya. Untuk Raya, silakan pimpin doanya. Baiklah, berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Amin. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang cerita fiksi. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tahu pengertian dari cerita fiksi? Saya, Bu. Baik, Nak ini silakan. Cerita fiksi adalah cerita yang dibuat oleh pengarang berdasarkan khayalan atau dunia rekaan pengarang, bukan kenyataan. Baik, siapa lagi yang ingin memberikan penjelasan? Baik, Saya, Bu. Cerita fiksi adalah sebuah cerita yang bersifat hayalan, rekayasa, atau rekaan manusia. Selain itu, cerita fiksi bisa diartikan sebagai suatu karya yang menceritakan sesuatu yang tidak ada dan tidak perlu dicari kebenarannya. Adapun contoh fiksi dapat berupa novel, hikayat, fabel, komik, dongeng, cerpen, dan legenda. Baik, itulah pengertian dari teman-teman kalian. Di sini Ibu akan menjelaskan pengertian cerita fiksi adalah sebuah cerita yang bersifat khayalan, rekayasa, atau rekaman manusia. Selain itu, cerita fiksi bisa diartikan sebagai suatu karya yang menceritakan sesuatu yang tidak ada dan tidak perlu dicari kebenarannya. Apakah sudah paham? Paham, Bu. Baik, untuk ciri-ciri cerita fiksi ada yang ingin membacakannya? Silakan, Nadila. Ciri-ciri cerita fiksi itu yang pertama bersifat rekaan atau imajinasi dari pengarang. Yang kedua itu bahasanya kualitatif. Yang ketiga tidak memiliki sistematis yang baku. Empat, lebih berfokus pada perasaan dan emosional. Yang kelima, memiliki tujuan dan pesan moral. Dan keenam, memiliki kebenaran yang relatif dan tidak mutlak. Baik, terima kasih Nadila. Benar apa yang kata Nadila tadi, ciri-ciri cerita fiksi yaitu yang pertama, cerita fiksi bersifat rekaan dan imajinatif dari pengarang. Yang kedua, cerita fiksi menggunakan bahasa nominatif. Yang ketiga, tidak memiliki sistematika yang baku. Yang keempat, lebih berfokus menyasar pada perasaan dan emosional. Di sini Ibu sudah menulis yaitu tentang unsur-unsur cerita fiksi. Unsur-unsur cerita fiksi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada unsur interaksi dan ekstriksi. Unsur interaksi cerita fiksi yaitu yang pertama ada tema, yang kedua tokoh, yang ketiga alur atau plot, yang ketiga konflik, yang keempat klimaks, yang kelima latar, dan keenam amanat. Terus untuk unsur-unsur ekstriksi cerita fiksi yaitu ada yang pertama keyakinan, yang kedua pandangan hidup yang keseluruhan akan mempengaruhi karya yang ditulisnya, yang ketiga pandangan hidup suatu bangsa. Apakah sudah mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Baik, di sini ada contoh cerita fiksi yang telah Ibu buat. Silakan baca terlebih dahulu. Ya, Bu. Apakah sudah dibaca semua? Sudah, Bu. Baik, Ibu akan membagikan LKPD untuk hari ini. Silakan dikerjakan, Ibu kasih waktu 2 menit ya. Ya, Bu. Itu dikerjakan secara kelompok ya. Apakah sudah semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, untuk Nanya silakan presentasinya. Ke depan. Yang pertama, ada jenis cerita fiksi berjudul Bujang Beji adalah cerita rakyat. Yang nomor dua, siapa tokoh dalam cerita Bujang Beji? Adalah Bujang Beji dan Tumenggung. Mengubah. Yang ketiga, siapa tokoh protagonis dalam cerita tersebut? Yaitu Bujang Beji.
Dan yang terakhir, siapa tokoh antagonis dalam cerita tersebut? Temenggu Manubai. Baik, terima kasih. Ini Nyanyi tepuk tangannya dulu. Nah, dulu. Kasih Bu. Kelompok 2 yaitu Nacaca, silakan. Baiklah, ini hasil cita-cita kelompok kami. Jadi apa jenis cerita fiksi berjudul Bujang Beji? Ialah cerita fiksi rakyat. Terus siapa tokoh dalam cerita Bujang Beji? Yaitu Bujang Beji dan Tumenggung Marubai. Terus siapa tokoh protagonis dalam cerita tersebut? Yaitu Tumenggung Marubai. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Nacaca. Tepuk tangannya dulu. Baik, terima kasih. Materi kita hari ini tentang cerita fiksi. Nah, tugasnya untuk di rumah yaitu mencari cerita fiksi ya anak-anak. Yang akan dikumpulkannya besok ya. Yang mengakhiri pelajaran pada hari ini. Apabila ibu ada salah kata, ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.